Lolongan anjing malam terdengar samar saat mobil yang kami kendarai melaju di jalur aspal terjal menuju ke kota Banyuwangi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahku, memandangi wajah gelap hutan dari balik jendela samping mobil yang terbuka. Beberapa saat lalu, mobil Kijang Butut Bapak baru saja mendarat di pelabuhan Ketapang usai bergoyang-goyang terhempas ombak malam di atas badan kapal feri terakhir dari Gilimanuk. Nyaris 1 jam lamanya. Kemeriahan liburan di Bali selama seminggu lebih dimentahkan oleh rasa mual dan pusing yang tak kunjung reda. Adik bungsukulah yang paling damai karena sudah tidur sejak sebelum menyeberang dan belum juga terjaga hingga saat ini. Salah satu alasan jendela mobil dibiarkan terbuka sejak tadi adalah untuk membuang sisa bau anyir muntahan kakak yang berceceran. Manakala kami terkena goyangan kapal di selat kecil itu. Tak separah yang lain, pusing di kepalaku sudah lebih dahulu mulai reda. Hanya satu hal yang kini masih menggangguku, yaitu lapar. Sudah lewat jam 9 malam sekarang. Rasanya mustahil menemukan warung yang masih buka untuk sekedar menyeruput teh hangat. Bekal yang kami bawa sudah didaur ulang menjadi kotoran perut. Oleh-oleh berwujud makanan yang sudah dibeli untuk dibagikan ke tetangga rumah pantang untuk kami buka. Berlapar-lapar sembari berkendara terpaksa kami jalani. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Mbak Nana, kakak perempuan sulung yang kini tidur berselimut jaket di belakangku, baru saja melepaskan pangkatnya sebagai mahasiswa di Surabaya. Liburan ke Bali kali ini sebetulnya adalah idenya, didorong oleh tagihan janji kepada bapak yang mengiming-imingi hadiah jika dirinya bisa lulus dengan predikat yang terbaik. Dialah yang paling bertanggung jawab atas sisa bau anyir di dalam mobil butut ini. Tepat setahun lebih tua dari atasku. Lulu, kakakku yang juga perempuan, memiliki sifat yang nyaris hampir sama denganku. Meskipun dia sudah di bangku SMA dan aku masih duduk di tingkat tertinggi SMP. Tiap pertengkaran yang terjadi di antara kami berdua, selalu aku yang menang. Mungkin karena aku laki-laki dan kekuatan fisikku belum juga mampu ditaklukkannya. Ia kini tengah melamun di sisi seberang memandang kekosongan malam sebagaimana diriku. Bocah laki-laki yang tertidur pulas terapit di antara kami berdua adalah anak bungsu yang beruntung. Dayat namanya. Anak paling dimanja yang selalu membuat ibu memintaku untuk mengalah demi keegoisannya. Keberuntungannya kali ini adalah karena ia tetap bisa lelap tertidur tanpa perlu merasa lapar ataupun pusing. Itu apa di depan? Kok nyala terang ya? Suara ibu memecah keheningan. Aku dan kakak refleks melihat dari sela kursi depan. Pasar malam kali, Mak, sahut bapak. Semoga. Imbuhnya ragu dan penuh harap. Aku pun berharap hal serupa. Jika benar itu pasar malam, berarti kemungkinan besar ada penjual makanan. Semoga ada yang jualan nasi goreng, bisikku. Beberapa saat kemudian, laju mobil memelan. Doa kami terkabul. Di hadapan kami, gelora cahaya dan bunyi-bunyian riuh terdengar. Sebuah pasar malam digelar di atas tanah lapang luas berpagar siluet hutan dan berpayung langit kelam. Bapak dan ibu bergegas turun dari mobil. Kakak yang duduk di seberang kananku sudah lebih dulu menghilang menyusul mereka. Saat aku hendak meraih gagang pintu, kepala ibu melongok masuk. Mbak Nana gak mau ikut turun? Kakak sulungku yang duduk di belakang menggeleng. Aku di sini aja deh, Bu, jagain adek.
Ia meminta seraya menunjuk adik bungsuku dengan dagunya. Kedua tangannya tersembunyi di balik jaket yang menyelimutinya secara terbalik. Ibu memandangiku dan adik bungsuku bergantian. Lalu beliau berkata, "Coba bangunin adik Yud, dia pasti senang naik komedi putar." Enggan, kusikut bocah ingusan yang tidur meringkuk layaknya gumpalan kain kotor di sebelahku. Ia bergeming, alih-alih terbangun, dengkurannya justru semakin terdengar. "Udahlah, gak usah dibangunin Dayat Bu, biar aja di sini sama Mbak Nana," pintaku. Ibu pun mengangguk mengiyakan. "Ya sudah, biar dia tidur dulu. Nanti kalau dia kebangun, Mbak Nana susulin aja ibu ya." Kakak sulungku mengangguk malas. Ibu kini menatapku. "Kamu gak ikutan turun juga, Yud?" "Ya ini mau turun, malah ibu ngalangin pintu." Beralaskan sandal jepit oleh-oleh dari Bali, sisi luar kakiku bergesekan dengan rumput-rumput pendek yang dingin. Aku melangkah mantap mengiringi ibu, menyusul bapak dan kakak yang sudah duluan masuk ke keramaian, meninggalkan anak pertama dan anak terakhir keluarga kami di mobil berdua. Dalam keramaian itu, orang-orang berlalu lalang tak menentu. Kulihat aneka wahana dikerumuni dan dimainkan beramai-ramai. Ada komedi putar, ada lempar gelang, ada memanah, kereta-keretaan, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi satu yang kusadari hilang dari segala keriuhan itu, antusiasme. Para pengunjung wahana bergelimang cahaya ini berwajah datar tanpa ekspresi, sekedar senyum pun tidak. Ada yang jualan makanan tuh di sana," bapak menyeletuk, seraya mendekat ke titik terjauh arah telunjuknya. Aku dan yang lain menyusulnya dengan sedikit berlari. Di hadapan sebuah gerobak kecil kami berjejer. Betapa kagetnya aku melihat barangan yang dijajakan. "Apa ini Pak?" Ibu mengerenyit bingung, sembari tetap berusaha santun. Di belakang lampu minyak, lelaki penjajah bertopi itu menjawab dingin, "Sate belalang Bu." Kombinasi penjelasan dan penampakan dagangan itu membuatku bergidik ngeri. Kakak yang semula terlihat antusias, kini mulai ketakutan menggandeng bapak. "Ada yang jual makanan lain nggak di sini ya?" keluhnya. Bapak penjual sate belalang itu pun menyahut, "Nggak ada Dek, saya yang jualan makanan di sini sendiri." Merasa tak yakin, ibu mundur dan melihat sekeliling. Lalu seolah merasa kurang dihargai, lelaki bertopi itu kembali berujar, "Ini rasanya kayak udang kok Bu. Atau kalau mau, ini ada sisa peyek dagangan saya sore tadi." "Wah, rempeyek laron. Bolehlah." Bapak menanggapi dengan riang, entah karena sungkan atau beneran doyan. Tanpa basa-basi, bapak menukar 2 lembar uang 500-an dengan seplastik peyek laron yang diolah lebar-lebar. Kami pun beranjak pergi dari gerobak itu. "Kalau nggak ada penjual nasi, mending terus aja deh Pak," keluh kakak. Ibu menanggapi sambil mencoba secuil peyek laron tadi. "Di sini dulu lah Mbak Lulu, kasihan Bapak, capek bawa mobil, sekalian ngaso ya Pak ya." Bapak mengangguk. "Nanti habis ini kita ketemu jalur belak-belok, naik turun. Nggak ada salahnya kan hiburan dulu sebelum heboh-hebohan." Ketika aku hendak menanggapi dengan mengutarakan keresahanku akan ekspresi para pengunjung lain, mataku tiba-tiba teralih pada sesuatu yang janggal. Entah karena terlalu fokus pada wahana lain atau memang tak terjangkau pandanganku sebelumnya. Di seberang sana, di paling ujung gelanggang, berdirilah biang lala raksasa. Ku sebut raksasa karena ukurannya yang kelewat besar. "Bu, itu gede amat ya biang lalanya." Aku menunjukkannya dengan heboh, seraya menggapit tangan ibu yang terbebas dari peyek laron. Bapak dan kakakku kini juga nampak terkesima.
Aku pernah melihat biang lala sebelumnya. Tidak hanya itu, aku pun pernah menaikinya sekali di pasar malam seperti ini, di lapangan Sidoarjo. Hanya saja, tak pernah kujumpai yang sebesar ini. Benda melingkar bercahaya yang berdiri di depan kami ini, ukurannya nyaris 3 kali lipat, bahkan lebih. Semakin dekat kami melangkah, semakin bias ujung tertingginya. Lebih gede dari yang pernah kita naiki di Sidoarjo nih, celetuk Bapak seolah membaca isi pikiranku. Kami berempat berdiri berjejer mengagumi wahana raksasa itu dengan hikmat. Kala seorang petugas berkemeja biru menghampiri. "Monggo, monggo, tinggal 1 gondola lagi, langsung diputar." "Berapaan, Pak?" Ibu bertanya dengan tatapan tetap mengarah ke atas. 500 saja, Bu," jawab lelaki itu singkat. "Ayo naik aja yuk." Bapak terlihat bersemangat, begitu pula kakak. "Ayo yuk, naik yuk." Tanpa menunggu persetujuan, ibu keburu menarik tangan kananku dengan gesit. Dibimbing petugas berkemeja biru itu, kami berlari kecil masuk ke gondola yang sejajar. "Tarik!" Biang lala raksasa mulai bergerak. Refleks, tanganku tangkas meraih palang besi di samping kananku. Kakak yang duduk berseberangan denganku melakukan gerakan yang sama. Perlahan-lahan, pemandangan di sekitar kami seolah-olah tenggelam, padahal kamilah yang meninggi. Adem banget ya anginnya." Ibu mengajak bicara siapa saja yang berkenan menanggapi. Namun, kami sedang sibuk mengamati suasana di bawah yang semakin mengecil. Wahana-wahana dan keramaian orang terlihat ramai, namun juga begitu sepi karena bebunyian yang sebelumnya tak cukup riuh kini seakan tersapu angin malam. Di saat itulah aku menyadari ada yang aneh. Di bawah tadi, rayuan petugas biang lala menyebutkan kalau gondola yang kami naiki adalah satu-satunya gondola yang tersisa, tapi hampir semua gondola lain yang tertangkap mataku sepenuhnya kosong. Bahkan bisa dibilang kamilah satu-satunya penumpang. Kecemasan itu segera kuutarakan. "Katanya kita penumpang terakhir, kok gondola-gondola lain masih kosong, Bu?" Ibu pun mendengus. Namanya juga tukang pasar malam, jago bujuk-bujuknya." Tapi kakak menanggapi cemas. "Tadi yang di depan sama belakang kita ada isinya kok." Seketika kengerian tercipta. Hembusan angin dingin meremangkan bulu kuduku. Bapak nampak terdiam memandangi ke arah lain, ke kejauhan di bawah sana. "Itu mobil kita." Aku dan yang lain buru-buru melihat ke arah pandangan Bapak. Di bawah sana, di tepi jalan yang masih terang, terlihat seorang keluar dari dalam, Mbak Nana. Kakak sulungku yang penampakannya nyaris menyerupai manusia seukuran kelingking, berlari panik menembus kerumunan. Jantungku berdegup keras sesaat. "Kok Nana ninggalin Dayat sih?" Ibu mendengus kesal. "Jangan-jangan adik bangun." Mata Bapak membelalak. Kakak yang duduk di seberangku bersamanya kini separuh berdiri. Ekspresi wajahnya mulai ikut-ikutan panik. Entah oleh sebab apa, begitu kualihkan tatapanku ke bawah, jantungku tersentak. Seluruh gelanggang pasar malam itu kosong. Keriuhan yang tadi menjelma kini hilang tak bersisa. Mbak Nana berlari sekuat tenaga, berkeliling, melintasi jalur kosong, bak orang kehilangan arah. Kemana para pengunjung pasar malam itu pergi? "Nana, sini nak, ini di sini!" Bapak berteriak lantang. Upaya itu kemudian ditanggapi oleh ibu yang turut berteriak memberitahukan keberadaan kami. Secara bersahutan, nama kakak pertamaku dipanggil-panggil dengan penuh gelisah, sedang mulutku rapat terjahit oleh rasa takut dan panik. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres dengan pasar malam ini. Di bawah sana, Mbak Nana terlihat mulai menangis sendirian.
Ia pun berjongkok di tengah-tengah arena yang terbuka, dihujani teriakan bapak dan ibu. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling. Dari ketinggian ini, segala yang memagari kami hanyalah hamparan kegelapan. Siluet-siluet kegelapan pepohonan membatasi garis terjauh horizon dengan layar pekat angkasa yang menyisakan mendung kapas kelabu sore tadi. Sedang di atas sana, baru kusadari bulan purnama memancar sempurna. Tepat di tengah pengamatan itulah, ibu berdiri melambai seraya berseru, "Sini Nana, sini." Setelah beberapa saat, nampaknya Mbak Nana sudah berhasil menemukan keberadaan kami. Ia segera bergegas berlari mendekat ke kaki biang lala yang gagal kami lihat pangkalnya. Lalu semuanya terjadi begitu cepat tanpa kami duga. Lampu-lampu mendadak mati. Tubuhku seperti terlempar ke kegelapan. Punggungku terhempas ke sesuatu yang keras, menimbulkan bunyi debam tertahan. Refleks, aku gelagapan mencari pegangan karena kedua kakiku seperti terbebas dari pijakan. Pekat kini sepenuhnya mengurungku. "Ibu!" Suara kakak terdengar dari kejauhan. Angin dingin berhembus keras, menimbulkan suara gesekan dedaunan yang entah kenapa terdengar begitu dekat. Setelah beberapa saat, cahaya bulan purnama perlahan-lahan menggusur pekat. Lalu, segala yang nampak di depan mataku mengguncang nalarku. Alih-alih duduk di atas gondola bersama ibu dan yang lain, aku tertambat di sebuah dahan pohon. Dalam keremangan itu, kulihat bapak juga panik menjaga keseimbangan di dahan lain di seberangku. Ibu mengalami kondisi serupa, agak jauh di sisi dahan lain. Sedangkan kakak memberitahukan keberadaannya dengan terus meneriaki nama ibu. Dan segera kudapati dirinya tengah terjepit di antara dua batang kayu besar. Kami berempat berada di bagian pohon yang teramat tinggi. Kenapa bisa sampai di sini? Nalarku berlomba dengan rasa panikku. Kepekatan yang mengurung sama sekali tidak menolong. Selama sesaat, cahaya purnama meredup karena tertutup awan dari salah pucuk dedaunan tertinggi pohon yang kupijak. Tak ada yang nampak di bawah sana selain kegelapan. Bak tinta hitam yang tertumpah di hamparan tanah. Lalu begitu pendar dari langit kembali memapar, mataku membelalak. Apa yang sebelumnya kulihat sebagai gelanggang pasar malam, kini menjadi hamparan tanah kosong, dipenuhi batu nisan. Sebuah makam yang teramat luas menghampar di bawah kami. Samar kulihat di antara patok-patok yang menjulang itu, ada satu bayangan yang rebah di atas tanah nampak bergerak-gerak. Aku hampir yakin dia adalah Mbak Nana. Sesaat, sinar cahaya purnama menyiraminya, memperlihatkan dirinya tengah kejang-kejang bagai orang kesurupan. Ibu dan bapak makin histeris meneriaki namanya. Perhatian dan kepanikan mereka terbagi karena di dekat kami, kakak juga tengah merintih terjepit batang pohon besar. Aku bergeming, tak kuasa berpikir, manakala hendak memutuskan untuk turut berteriak atau mencari dahan untuk turun. Ekor mataku teralihkan oleh sesuatu yang janggal di kejauhan. Di bawah sana, di tepi makam yang sebelumnya kulihat mobil kami terparkir, berjejerlah puluhan siluet orang-orang. Tak terhitung lagi jumlahnya, tapi aku nyaris sepenuhnya terilhami jika jajaran orang yang berdiri di sekitar mobil kami jumlahnya sama dengan banyaknya nisan di kuburan ini. "Bapak!" Hanya itu satu-satunya kata yang bisa kulontarkan, seraya menunjuk ke arah barisan orang itu. Ternyata ibu dan bapak juga sama-sama melihat apa yang aku lihat. Lalu, apa yang terjadi sangat-sangat mengguncangkan kewarasan. Puluhan siluet orang-orang itu satu persatu masuk ke dalam mobil melalui jendela yang terbuka. Dari jumlah yang ada,
Tidak sewajarnya mereka bisa muat ke dalam ruangan sempit mobil Kijang kami. Tapi yang kami saksikan tak kuasa dipecahkan dengan logika. Bayangan-bayangan orang itu seperti menyatu dengan kegelapan di dalam mobil, menghilang seiring berkurangnya jumlah kerumunan yang ada, hingga kemudian bayangan terakhir masuk, mesin mobil menyala. Lampu depan kendaraan kami menyorot hamparan tanah kuburan yang di sebagian sudut ditumbuhi pohon Kamboja yang tingginya mungkin hanya 1/5 ketinggian kami berada. Siapa yang menyalakan mobil itu? "Dayat, adek jangan nak!" Ibu berteriak histeris sambil menangis. "Jangan bawa anak saya!" Terlambat. Beberapa detik setelahnya, mobil Kijang kami bergerak mundur. Sinar lampu depan meninggalkan jejak kumpulan bayangan nisan yang menari. Lalu sosoknya hilang, menjauh sambil terus berjalan mundur. Gerungan suara mesinnya berangsur-angsur menghilang. Di atas sini, ibu dan bapak meraung-raung panik. Tangis dan rasa takut menghujam kami. Jantungku berpacu tak menentu. Lalu dalam satu helaan nafas, tubuhku lunglai termakan kegelapan. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.